Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatisina Purba dari Ilmu Komunikasi 2D Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang metode retorika. Sebelum saya menjelaskan tentang metode retorika, alangkah baiknya kita mengerti apa itu retorika. Retorika dalam bahasa Inggris disebut dengan retorik, yang artinya ilmu dalam berbicara, seni dalam berbicara, dan mahir dalam berbicara. Tetapi menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan melihat objek yang tersedia untuk mempersuasif. Jadi, apa sih itu persuasif? Ternyata persuasif itu artinya mengajak atau membujuk. Nah, misalnya kita sebagai orator atau pembicara, kemudian kita menyampaikan sesuatu kepada audiens, lalu audiens mengerti apa yang kita sampaikan dan audiens merasa terkesan atas apa yang kita sampaikan. Nah, begitulah retorika. Jadi ada 4 metode dalam retorika. Yang pertama, eksordium atau pendahuluan. Nah, di dalam eksordium atau pendahuluan ini fungsinya yaitu sebagai pengantar ke arah pokok yang akan nantinya kita bahas. Jadi biasanya di awal-awal orator atau pembicara akan memikat perhatian para hadirin, kemudian menyiapkan mental para hadirin. Aristoteles mengatakan ada 3 cara untuk mempersuasif manusia. Yang pertama, kita harus bisa meyakinkan kepada audiens bahwa kita memiliki kepribadian yang terpercaya, status yang terhormat, dan berpengetahuan yang luas. Yang kedua, kita harus bisa menyentuh perasaan audiens, baik itu emosinya, harapannya, kebenciannya, dan rasa kasih sayangnya. Yang ketiga, agar audiens semakin percaya apa yang kita sampaikan, kita harus menunjukkan bukti-bukti yang ada. Metode retorika yang kedua yaitu protesis atau latar belakang. Nah, dalam protesis atau latar belakang ini kita harus menjelaskan kepada audiens hakikat pokok persoalan yang akan kita bahas nantinya secara faktual dan memberitahu nilai serta fungsinya dalam kehidupan. Jadi, ketika kita menjelaskan latar belakang ini, kita harus menjelaskannya sedemikian rupa agar audiens merasa ada kaitannya dengan kehidupannya. Jadi, ketika audiens merasa tertarik seperti, oh ini saya banget ini. Nah, seperti itulah protesis atau latar belakang yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga ada namanya argumentasi atau isi. Nah, di sini kita harus menjelaskan pokok persoalan yang kita bahas ini secara teoritis. Jadi ada buktinya sehingga pendengar atau audiens merasa terkesan atas apa yang kita sampaikan. Metode retorika yang keempat yaitu konklusio atau kesimpulan. Nah, di dalam konklusio atau kesimpulan ini kita bisa mengambil dari isi yang telah kita sampaikan kepada audiens tadi. Biasanya kesimpulan itu menurut penalaran yang menyampaikan. Ada hal yang harus kita hindari dalam pembuatan kesimpulan, yaitu mengemukakan fakta-fakta baru. Dan terakhir teman-teman, ketika kita berretorika, kita harus mengurangi kata-kata yang mubazir atau yang tidak fungsional. Saya Fatisina Purba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.